Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Idul Adha dinamakan hari raya haji. Di samping Idul Adha dinamakan hari raya haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada fuqara wal masakin. Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga Idul Nahar, artinya hari menyembelih hewan ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpanya Nabiullah Ibrahim, disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan Khalilullah, atau lebih disebut dengan kekasih Allah. Setelah titel Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disebutkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya?" Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Lihatlah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah. Dalam kitab Misyakatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong milioner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Maka dia pun menjawab, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendakinya, aku akan menserahkan semuanya. Jangan cuma ternak. Bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menyatakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa itu dinyatakan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, yang artinya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu, dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujukan rayuan iblis yang menggoda.
agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail. Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh, jumrotul ula, wusto, dan aqobah yang dilaksanakan di Mina. Asyiral mu'minin rahimakumullah. Setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, ku harap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya. Sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan dengan singkat. Sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenangan-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ceritakan bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah agar kesedihan ibu tidak berulah kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan. Nanti ayah akan bersedih." Nabi Ibrahim pun menjawab, "Baiklah anakku, Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu." Setelah Ismail, putra tercinta, diletakkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekankan pisau itu kuat-kuat. Namun tidak mempan, bahkan tergores sedikit pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku itu rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku. Sementara itu Ismail pun berkata, "Ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku agar Allah Subhanahu wa taala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau di leherku supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya." Ibrahim mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekankan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekankan, pisau itu berbalik. Yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. "Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher?" kata Ibrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pisau itu menjawab, "Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya.
Dan Allah Subhanahu wa taala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mengucapkan dengan penyembelihan ekor kambing sebagai korban. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingnya dalam sejarah umat manusia itu. Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas. Kagumlah ia seraya terlontar dirinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambutnya, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Inilah sejarah pertamanya korban di hari raya kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerban maupun lainnya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakannya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Begitu banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail beserta ibunda Siti Hajar. Betapa kecilnya keimanan kita dibanding pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Hendaknya di momen Idul Adha ini kita dapat meningkatkan secuil keimanan Nabi Ibrahim ada pada diri kita, sehingga kita tidak hitung-hitungan dalam hal berkurban dan berkorban di jalan Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang dirindukan surganya Allah bersama Sang Khalilullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.